Arista Minaya tak bisa menahan kesedihan dengan kasus yang menimpa suaminya, Hogi Minaya. Sang suami ditetapkan tersangka oleh kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula saat dirinya yang mengendarai motor dijamret dua orang di Jalan Jogja Solo, Maguwo Harjo, Sleman pada 26 April 2025. Saat itu suaminya yang mengendarai mobil langsung memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Atas jembatan layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu mas, nggak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu saya dijambret mas. Tas saya itu di-cutter talinya, di-cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas sama jambretnya itu, melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. 3 bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suaminya sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Ia juga dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS di kakinya. Bahkan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Sang istri mengaku kaget dan syok suaminya dijadikan tersangka, padahal membela dirinya dari jambret. Sementara itu, hingga pukul 2 siang tadi, pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Suasana Mapolresta Sleman hari Sabtu siang juga sepi, dengan pintu ruang Satlantas tertutup rapat. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, kasus ini pun menyita perhatian publik karena suami yang membela istrinya dalam pelaku penjamretan yang terjadi malah justru ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kami ingin sapa terlebih dahulu, yang berada di sebelah saya sudah ada Mas Yusuf Warshim selaku Kompolnas Republik Indonesia, Komisioner ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, kami juga akan mencoba untuk menyapa Ibu Arsita Minaya selaku istri tersangka Hogi Minaya. Assalamualaikum, Mbak Arsita. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Arsita, terlebih dahulu kami ingin langsung menanyakan bagaimana kronologis pada saat kejadian. Ketika itu seperti apa sebenarnya ceritanya? Pada waktu kejadian itu saya mengendarai sepeda motor dari Pasar Patok, Jogja untuk mengambil jajan pasar. Suami saya mengendarai mobil dari Berbah untuk mengambil jajan pasar juga. Kemudian kami tidak sengaja bertemu di jembatan layang Janti itu, tidak sengaja ketemu. Kemudian pada waktu turun jembatan Janti itu di sekitar jembatan Transmart itu saya dijambret. Dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya di-cutter, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak, jambret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Nah, pada saat itu bisakah mungkin Mbak Arsita menjelaskan lebih lanjut? Ketika itu adakah kontak dari antara kedua kendaraan?
Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya. Tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Iya. Dan lantas dari pihak kepolisian, Mbak Arsita, kami memahami bahwa suami Anda ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Iya. Ya, Mas Yusuf, ini pula yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa lantas seseorang yang mencoba untuk membela istrinya ataupun keluarganya ini ditetapkan sebagai tersangka padahal ini dirinya merupakan korban dari pelaku penjamretan, Mas Yusuf? Iya, ini tentu kita sangat menyayangkan ya. Sebenarnya peristiwa seperti ini sudah pernah ada gitu. Tahun 2022 di NTB kan pada waktu itu begalnya meninggal, ada korban begal melakukan upaya pengambilan permintaan bendanya, motornya, sehingga terjadi perlawanan dari si korban begal sebenarnya untuk meminta merebut kembali kendaraan roda 2-nya, sehingga terjadi perlawanan dan kemudian meninggal, kan itu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian akhirnya dihentikan kan penyidikannya karena dilihat itu pembelaan diri, dan upaya-upaya penghentian penyidikan itu juga melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama yang itu dilakukan oleh Polda NTB pada waktu itu. Nah, dalam kasus ini mirip ini. Tapi sementara yang kita dapat, ini peristiwanya udah lama kan, April 2025. Sebenarnya informasi sementara yang kita dapatkan yang ini masih tentu kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Hanya dalam hal ini memang Polda NTB perlu memberikan atensi dan menyampaikan ke publik gitu. Mengapa sampai ada penetapan tersangka yang itu dipahamin oleh pihak istri yang sesungguhnya korban jambret, yang suaminya itu melakukan upaya pembelaan kan di Sleman ini. Kalau kaitannya dengan pembelaan dari tindak kejahatan itu kan dua hal yang paling penting. Pertama, menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, kalau tidak nyawanya, harta bendanya. Dalam hal ini penjelasan dari pihak istri tadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh pihak suami kan berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya. Setidaknya dari kronologi yang disampaikan oleh Ibu Arista tadi itu, apabila kita imajinasikan si pelaku jambret ini melemparkan tasnya, yang itu menjadi motif yang dilakukan oleh suami Ibu Arista, maka kaburlah si pelaku ini, tapi tasnya dilemparkan. Nah, kita imajinasikan berhentilah mengejar. Nah, artinya motifnya diduga kan memang berupaya melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan harta bendanya yang dijambret. Nah, tapi kan dalam kenyataannya, kalau kita dengarkan tadi, sepertinya dibawa terus harta bendanya oleh si pelaku, yang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sehingga di situ menimbulkan pertanyaan, ketika ditetapkan tersangka berarti kan kecelakaan itu disebabkan oleh suami Ibu Arista ini. Nah, pertanyaannya apakah motifnya ada? Nah, informasi sementara yang kita dapatkan dalam peristiwa ini sebenarnya ada dua peristiwa yang ditangani. Pertama, jambretnya sendiri diproses di reskrim. Tapi karena itu sudah meninggal dunia demi hukum, maka di SP3. Nah, baru urusan kecelakaannya ini kan di lantas. Nah, di lantas. Nah, cuman ya sangat disayangkan gitu. Sebenarnya
kalau dilihat dari sementara apa yang dijelaskan sekali lagi oleh Ibu Arista tadi, terlihat motifnya itu adalah pembelaan. Opermah, ya, untuk menyelamatkan harta bendanya. Sama yang di NTB pada waktu itu, si pemilik harta benda kendaraan roda 2 ini, motor ini, yang dibegal ini kan dibawa. Kemudian dia dihadang di tengah jalan, si begal ini, terjadilah perkelahian kan. Nah, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tapi karena ini menjadi perhatian publik, nah, terlihat ada unsur overmah, pembelaan diri, sehingga ya dihentikan. Nah, yang kedua yang sangat penting lagi, ini memang peran serta korban sendiri di dalam melakukan upaya pembelaan dan pertahanan dari tindakan kejahatan. Nah, tentu ke depan apabila ini berlanjut proses hukumnya, ini akan menimbulkan pemaknaan bahwa para pelaku-pelaku kejahatan jambret seperti ini kabur saja. Nah, nanti ketika pun kita meninggal, yang melakukan korban itu katakan yang itu melakukan upaya seperti yang tidak tadi, nanti dipenjara mereka, begitu. Nah, jadinya kan, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan Ibu Arista itu sekali lagi, sepertinya motifnya itu adalah upaya pembelaan untuk menyelamatkan harta bendanya. Meskipun katakanlah di dalam fakta-fakta penyidikan oleh penyidik Lantas Polresta Sleman itu dilakukan traffic analysis, olah TKP, sengaja katakanlah menabrakkan atau memepetkan, tapi sekali lagi di situ motif. Apakah ada niat? Nah, niatnya apa dulu? Nah, dari apa yang dimaksud oleh Ibu Arista tadi, itu adalah niat upaya pembelaan, selain menyelamatkan nyawanya dalam hal ini terselamatkan, tapi yang ingin diselamatkan yang kedua itu adalah harta bendanya. Persis seperti yang di NTB yang saya katakan tadi, itu kasusnya ini. Mbak Arsita, kami juga ingin menanyakan, saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang selama ini telah terjadi, apakah dari pihak mungkin suami Anda ataupun Anda sendiri tidak pernah menanyakan ataupun pernah mendapatkan informasi apa sesungguhnya yang menjadi alasan ditetapkannya sebagai tersangka itu, Mbak Arsita? Saya kurang tahu ya Mbak, tapi kalau itu nanti bisa ditanyakan langsung ke PH mungkin. Artinya tidak mengetahui ya alasannya, tidak diberitahu mungkin pasal-pasalnya apa saja dan kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Saya kurang paham karena pada waktu itu memang didampingi PH dan PH yang lebih paham untuk itu Mbak. Nah, untuk status dari suami Anda sendiri ini artinya tahanan kota seperti itu, Mbak Arsita? Iya. Iya. Sudah dilimpahkan ke jaksa. Baik, artinya sudah dilimpahkan ya kasusnya ke kejaksaan, berkas-berkasnya. Sudah. Baik. Iya sudah. Baik. Sudah. Mas Yusuf, ini artinya proses penyelidikan masih terus berlanjut meskipun sudah terbukti bahwa ini kan menyelamatkan harta benda yang memang sedianya memang miliknya, gitu, adalah haknya untuk dipertahankan, Mas Yusuf. Ya itu tadi, apabila kita imajinasikan si penjambret pelaku yang sudah meninggal ini melemparkan harta bendanya itu, tas kan gampang dilemparkan, dia tinggal kabur. Kita imajinasikan bahwa apabila memang motifnya itu untuk menyelamatkan harta bendanya, maka si suami akan berhenti mengambil. Nah, kan begitu kita imajinasikan. Nah, tapi kalau kita berkaca dengan peristiwa yang ada di Nusa Tenggara Barat 2022 yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu, sepertinya memang upaya mediasi restoratif justice dikedepankan. Sementara memang kami mendapatkan informasi ruang mediasi itu sudah dibuka oleh penyidik Lantas Polresta Sleman, hanya tidak terlaksana. Nah, apakah dalam hal ini dari pihak keluarga yang meninggal, yang itu dalam peristiwa penjambretan mereka sebagai terduga pelaku melakukan upaya
pelaporan atau meminta keadilan. Nah, ini yang masih kita perlu dalami. Tapi intinya informasi yang awal yang perlu kita dalami saat ini ada ruang mediasi yang dibuka, tapi tidak terlaksana. Nah, apabila tadi disampaikan oleh Ibu Arista bahwa berkas perkara ini sudah di jaksa penuntut umum, maka ketika ada upaya RJ restoratif justice, ya bolanya ada di jaksa penuntut umum. Cuman sangat disayangkan. Nah, saya sebagai pengawas kepolisian, ya harapannya itu bisa dilakukan di penyidik, ya, mestinya. Apakah dari penyidik itu tidak ada pertimbangan terlebih dahulu, apalagi ini posisinya mungkin pelaku yang merupakan suami dari korban penjamretan ini berusaha untuk mengamankan barang-barang harta bendanya. Nanti dijawab ya, kenapa proses ini masih terus berlanjut. Nanti pemirsa kami akan hadirkan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, Mas Yusuf. Sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian lantas kasus ini tidak segera diberhentikan di awal ketika mengetahui bahwa korban tidak sepenuhnya bersalah? Nah, alasan yang pasti ini yang menjadi bagian pendalaman monitoring dan klarifikasi kami ke pengawas internal Polda DIY. Hanya kami duga karena ini informasinya sempat dibuka ruang mediasi, tapi tidak terlaksana, maka kita duga apakah ada tuntutan untuk mendapatkan keadilan dari pihak keluarga terduga pelaku jambret yang sudah meninggal dunia ini. Nah, kan ya repot juga memang pihak penyidikan apabila ini ada tuntutan agar mereka diberikan keadilan juga atas peristiwa ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masih terkait dengan adanya tuntutan, apakah ini kaitan dengan santunan jasara harja kecelakaan sehingga memerlukan proses hukum yang terus berlanjut, memerlukan status. Nah, ketika kecelakaan, nah, sebenarnya kan namanya kecelakaan itu ada kecelakaan tunggal, ada yang bukan kecelakaan tunggal. Nah, ini kan kalau peristiwanya itu dijadikan kecelakaan, tapi bukan kecelakaan tunggal. Ada dua belah pihak. Ada dua belah pihak. Sehingga ada dua belah pihak yang perlu dimintain pertanggungjawabannya. Tapi kenapa diarahkan ke kecelakaan? Padahal ini kan jelas-jelas kriminal. Nah, itu yang untuk tindak kejahatan dugaan penjamretan kan diproses, cuman dihentikan demi hukum karena meninggal dunia. Nah, hanya bisa saja peristiwa kecelakaan itu ada, fakta-faktanya ada, kemudian ditetapkan tersangka, tapi motifnya dulu terpenuhi tidak unsur motif itu. Motifnya tadi kalau kita lihat dari apa yang menjadi keterangan Ibu Arista, istri daripada suaminya yang tersangka ini, kan upaya pembelaan diri, penyelamatan harta bendanya. Kalau kita imajinasikan tadi si penjamret ini melemparkan tasnya itu jatuh ke tanah, sudah selesai gitu. Nah, kabur dia. Nah, kalau kita imajinasikan suami ini adalah penegak hukum, bukan harta benda, tapi orang yang dikejar kan begitu. Nah, maka inilah yang perlu kita dalami. Baik. Tapi kalau ini sudah sampai ke jaksa penuntut umum, berarti kan menurut jaksa unsurnya juga sudah terpenuhi. Cuman sangat disayangkan, menurut penilaian kita sementara, sepertinya ini bisa dilakukan restoratif justice. Meskipun berkasnya sudah dilimpahkan? Ya, nanti ya kalau memang benar ini sudah ada di jaksa penuntut umum dan sudah P21 dan tahanan sekarang ini posisinya dalam tahanan jaksa penuntut, berarti sudah dilimpahkan tahap 2 si tersangka ini, maka upaya RJ itu ya bolanya ada di jaksa penuntut umum. Harapannya ke sana. Baik. Mbak Arsita, apakah benar selama penyidikan itu dari pihak Ibu sendiri ataupun dari pihak suami Anda ini telah bertemu dengan perwakilan dari kedua pelaku penjamretan saat itu? Telah ada mediasi yang terjadi? Enggak,
Belum pernah. Belum pernah ya. Berarti belum pernah bertemu dengan perwakilan dari Belum pelaku. pernah ketemu. Baik, Iya. baik. Berarti Iya. Mas Yusuf ini belum pernah melakukan mediasi. Ya itu. Lantas Nah ini yang harus kita dalami. Nah, mengapa pihak penyidik Lantas Polresta Sleman ini melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan tersangka, tapi terus berlanjut. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan? Ya mungkin kan ini pasti ya ada pemeriksaan saksi ahli juga. baik, Nah, baik. apa itu bagaimana motif Tahap, pembelaan ya. itu, overmah itu? Baik, baik. Mbak Arsita, boleh kami tanyakan bagaimana kondisi dari suami Anda saat ini? Ya. Alhamdulillah sehat, baik, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa kerja karena kemarin saya memohon kepada jaksa untuk suami saya ditetapkan tahanan Kota Mawon, tahanan Kota Aja, biar bisa tetap beraktivitas dan alhamdulillah dikabulkan dari pihak kejaksaan. Artinya sebelum permintaan tersebut sempat ditahan? Enggak sempat, cuman baik. ada apa ya? Mengajukan ya? Ada wacana untuk kemarin dari jaksanya, iya diajukan untuk penahanan, cuman saya dan dari pihak PH-nya memohon kepada kejaksaan agar tidak dilakukan penahanan dengan alasan suami saya masih beraktivitas, bekerja dan mobilitas yang lainnya. Dan alhamdulillah dikabulkan permohonan kami dari kejaksaan untuk suami saya tahanan kota, sekarang masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mbak Arsita, tentunya dengan adanya kejadian ini pasti tengah mengguncang bagaimana psikis dari Mbak sendiri dan juga suami Anda, bagaimana kondisinya? Tentu saja ini sangat membuat kami syok karena kami orang yang nggak pernah bermasalah sama seperti ini, nggak pernah berurusan dengan hukum atau apa, otomatis kami juga tidak tahu harus berbuat seperti apa, harus berlaku seperti apa. Kami juga benar-benar nggak tahu masalah kayak gini nih. Otomatis ini benar-benar mengguncang untuk kami, mengguncang psikis kami ya. Kami syok, masih syok terus apalagi setelah ditetapkan tersangka dan kemarin di kejaksaan itu. Mas Yusuf, ini dampaknya tidak main-main dengan adanya ketetapan tersangka ini, bahkan ini memberikan trauma yang mendalam bagi korban yang menjadi korban penjamretan, Mas Yusuf. Ya, upaya korban melakukan pembelaan diri itu kan sebenarnya wujud ketahanan masyarakat ya, melawan kejahatan. Nah, itu. Yang kedua, peristiwa ini apabila sekali lagi sangat disayangkan berlanjut ke hukum dengan katakanlah tidak melihat sedikit pun motif overmah pembelaan itu, maka ini akan menjadikan siapapun korban kejahatan seperti ini akan mengalami intimidasi ya. Jadi tidak punya upaya untuk kepercayaan diri melakukan bertahan melakukan pembelaan. Dan ini tentu bagian dari membiarkan. Betul. Nah, yang ketiga itu tadi menjadikan modus-modus kejahatan seperti ini semakin terus berkembang. Karena bagi pelaku sendiri apabila mengalami seperti ini dan akhirnya katakanlah korban melawan, nanti di penjara mereka itu korban itu. Malah justru ada tambahan untuk ancaman tersebut. Memberikan motivasi kejahatan. Ini yang tentu kita khawatirkan dan kita tidak inginkan. Oleh karena itu ya, kalau memang ada upaya RJ bisa dilakukan, sebaiknya itu dilakukan. Baik, Mbak Arsita, sebagai kata penutup, apa harapan dari pihak keluarga? Ya. Harapan saya dan keluarga tentu saja suami saya mendapatkan keadilan dan kalau bisa bebas karena yang dilakukan suami saya itu benar-benar murni
naluri seorang suami ya, membela istrinya yang dijamret di depan hadapannya dia. Jadinya ya saya harapkan suami saya bebas, tentu saja yang saya harapkan bebas dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Baik, Mbak Arsita, tentunya kami juga harapan Mas Yusuf untuk selalu mengawasi dan juga mengawal agar kasus ini dapat keluar, mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mbak Arsita, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.